Baik, beberapa jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Rudiansyah Yuanda dari Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan orang saya kepala desa di desa tersebut. Beliau ingin desa jadi desa yang melek teknologi, mayoritas nelayan berpotensi nelayan, penghasilan rendah, misalkan untuk kebutuhan internet teknologi tidak didukung dari sisi ekonomi. Jadi salah satu latar belakang timbulnya motivasi untuk menggunakan internet untuk desa yang bisa digunakan dengan biaya sangat murah, gratis jika dimungkinkan, yang nantinya segala biaya operasional ditanggung oleh pemerintah desa. Ini bagus nih. Jadi gini, terus dulu ya, apakah bisa membuat jaringan internet sendiri tanpa menggunakan penyedia seperti IndiHome? Kebetulan lokasi desa kami saat ini belum terjangkau. Apakah kita membutuhkan ISP? Apakah kita dapat membuat ISP sendiri? Butuh berapa besar biaya? Lokasi sangat sulit. Kebun kelapa. Lokasi kami adalah kebun kelapa yang jika menggunakan radio sangat sulit, butuh tiang yang cukup tinggi. Oke. Seru ini urusannya. Tapi gini, kalau murah atau gratis, bahkan biaya operasional ditanggung pemerintah desa, sebetulnya secara teknologi namanya ISP. Cuman secara perizinan gini, ISP dibutuhkan kalau dia komersial. Kalau ini tidak komersial ditanggung kepala desa, sebetulnya bukan ISP. Secara definisinya dari sononya enggak sebetulnya. Tapi kalau mau ngurus izin sendiri, bisa ngurus izin sendiri ke Kominfo pusat, bukan ke Dinas Kominfo, perlu dicatat. Ke Kominfo pusat, tanda tangan menteri urusannya. Gitu. Teorinya gratis. Gitu ya. Mudah-mudahan gratis. Apalagi dia tahu ini desa gitu ya. Yang mau minta izin ISP. Jadi ini urusan izin dulu nih, izin ISP. Jadi pertama, karena ini maunya operasional ditanggung kepala desa, pengennya biayanya gratis, sebetulnya Anda bisa jalan tanpa izin ISP. Cuman kalau mau aman butuh izin ISP, tadi ke menteri. Kominfo di Jakarta. Teorinya gratis, tapi nanti banyak duit yang keluar buat transport dari Sumatera Utara ke Jakarta. Mereka nggak bisa pakai email soalnya. Orang-orang itu harus didatengin. Jadi itu yang bikin rese. Itu ya. Syarat-syaratnya ada, bisa dicari di sini kalau urusan izinnya dulu ya. Sini aja lah. Izin ISP Kominfo. Ini kali ya. Dasar hukum ini bisa dilihat di sini sih sebenarnya. Ini materi pelatihan. Nah ini nih. Persyaratan pengajuan izin prinsip jasa telekomunikasi. ISP adalah jasa telekomunikasi. Oke. Butuh akta pendaftaran perusahaan, akta perusahaan, perubahan akta perusahaan terakhir jika ada, pengesahan akta dari Kumham, surat perubahan akta dari NPWP, SIUP, PMA, izin domisili, tidak pernah ada pajak hutang atau pajak, surat pernyataan isian, fakta integritas, stres dah lo. Ini ada banyak di sini. Surat dokumen ini di-scan, simpan dalam bentuk PDF zip dokumen gitu. Tata caranya ini caranya. Cuman ini situsnya mati nih, coba. Mati nih kalau nggak salah. Almarhum. simponipi.go.id nggak jalan situsnya, almarhum. Jadi ini nggak jalan, harus ditanyain ke mereka sekarang. Tuh kan mati kan. Tapi kira-kira syaratnya kayak gini dah. Terus ini prosesnya. Proses yang harus dilewatin. Oke.
Nah, yang nyebelin kan dokumen presiden telah ditetapkan kemudian diteruskan kepada petugas loket pengambilan pelayanan terpadu satu pintu Kementerian Kominfo terletak di mati lalu ke sono Jakarta. Itu. Jadi itulah. Tapi izinnya ada di sini nih, yang harus disiapin kalau mau izin ISP ya. Jadi harus ada akte NPWP, ada formulir permohonan, ada isinya aspek teknis, aspek keuangan, aspek pemasaran, pernyataan pemilikan dana di bank, saldo perusahaan, segala macam dah. Soalnya ISP perusahaan banget urusannya sebetulnya, gitu. Oke. Jadi jawaban yang urusan perizinan ISP. Nah sekarang, apakah bisa membuat jaringan internet sendiri tanpa menggunakan penyedia IndiHome? Oke, saya kasih gambarnya dulu ya. Jadi misalnya nih kita bikin internet di desa, ini internet desa lokal di jaringan di desa ya. Jadi di sini internet desa. Oke. Nah, kalau di dalam sini ini kita pasang server apa saja, jadi dalamnya bisa dipasangin server ya, ada server segala macam buat komunikasi. Jadi ini di dalamnya komunikasinya udah jalan, nggak masalah. Kalau ini bisa jalan tanpa internet yang besar, syukur. Kalau tahu tekniknya bisa jalan internet lokal di sini, nggak apa-apa. Cuman yang jadi masalah adalah bisa nggak kita komunikasi keluar. Biasanya kita pengen interaksi sama luar buat transaksi dagang lah, apa nggak tahu lah. Nah kalau keluar mau nggak mau kita harus narik dari sini keluar. Oke. Ini nariknya lumayan karena dari desa ke kotanya kan kita narik sambungan dari desa ke kota. Pertanyaannya, dari sini desa ke kota, di kotanya nyambung kemana? Kalau nggak sama IndiHome atau apa, nyambung mana? Bebas sih sebenarnya. Jadi di kotanya Anda bisa cari ISP yang bukan bisa nembak ke ISP yang lain, ISP yang besar-besar biasanya ya. Kalau Telkom dan teman-temannya pasti bisa kalau Anda punya izin ISP, perjanjiannya jadi lain. Jadi maksudnya udah beli gede bulanan di situ. Kalau ini izin ISP, kalau enggak, saran saya jangan ke IndiHome dan teman-temannya. Jadi bisa masuk ke Bisnet, yang lain lah, pokoknya ISP lain. Oke. Ada banyak ISP di Indonesia, ada 400-an. Bisa ditanya yang mana yang bisa disambungin. Nah, Anda bisa lihat daftarnya di sini. Nih. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Oke, ada di sini anggota ABJI siapa aja. Nah ini bisa dicari, ini banyak banget nih, tinggal dilihatnya, cari, diklik satu-satu, mabuk-mabuk dah lo. Oke. Ini banyak banget. Coba kalau saya cari pencarian Medan, ini mah nama perusahaan, tipe anggota, jenis izinnya ISP NAP. Oke, ya udah. Jadi ini Anda bisa nyari sih, bisa nyari ke sini semua. Oke, jadi ini contoh ISP-nya banyak banget, bisa dicari buat nyambung. Nah ini beres ya, urusan yang ini beres sekarang. Jadi urusan yang ini beres, sekarang urusannya kita bisa ngembangin jaringan buat di desa itu dan sambungan jarak jauhnya kayak gimana. Nah kita punya masalah besar karena banyak ini apa sih, pohon kelapa, kebun kelapa urusannya. Nah sekarang kita lihat lokasinya adalah desa Guntung. Ini saya ambil semuanya aja ya.
Batubara Guntung, Tanjung Tiram, Batubara Regency. Oke, di mana sih itu lokasinya? Tebing Tinggi. Daerah situ. Oke. Indrapura, Tebing Tinggi. Harus Anda kayaknya perlu ngecek nih. Dekat sini adalah Tebing Tinggi. Pertanyaannya, provider yang udah ada di Tebing Tinggi siapa? Tapi sebelum masuk itu kita lihat kemungkinan buat bikin jaringan di sini doang ya. Jaringan di dalam desa aja. Oke, ini ada apa sih namanya? Jalan mobil ke sana. Coba kita lihat. Koordinatnya saya ambil. Ini saya ambil koordinatnya. Iya, Kentongan lewat. Sambil koordinatnya, kemudian saya coba pakai link ui.com. Kita masukin koordinat desanya. Ini koordinat desanya. Nih. Ini kayaknya desanya nih ya. Ini ada Bank BRI, ada ini kecamatannya nih, kayak desanya daerah sini ya. Ini ada kota yang agak besar di sebelah sini, ini tempat kecamatan ya. Oke, ini desanya yang jalan yang ini nih kayaknya desanya. Oke, coba kita lihat. Oh iya bener. Ini kelapa ini ya. Serius ini kelapa. Ini kebun kelapa di sini, bukannya. Nggak mungkin ini ya, nggak mungkin apa sih, VCO itu apa sih, coconut oil itu apa, bukan itu ya, ini kelapa. Oke, saya akan masang ini aja, asumsi desanya yang ini. Coba saya pasang di sini. Ups, salah. Oke. Ini buat internet lokal dulu aja ya. Saran saya sih gini, bikin buat jaringan lokal dulu aja. Pakai bulet atau apa kayak gitu. Wow. Oke. Ini langsung bagus sinyalnya. Kalau mau gila mah di pojokan jalan sini kali. Nah, tuh kan. Jadi bisa kemana-mana termasuk ini dapat. Ini pakai bulat AC. Jadi bentuknya seperti ini makhluknya, cuman ini belum ada antenanya, jadi harus beli antena Omni nih. Ini harganya sekitar 1,5 juta kalau nggak salah. 1,5 juta butuh antena Omni. Oke. Anda beruntung desanya ada di pantai, jadi kondisinya seperti ini aja. Ini dengan tower 12 meter. Nah, karena di sana isinya pohon kelapa pasti tinggi lebih dari 12 meter sih. Harus banyak eksperimen sih, saya nggak tahu kondisinya kayak gimana, seberapa parah. Tapi ini kalau ngelihat jalannya, saya cenderung taruhnya di perapatan pertigaan ini. Kemudian pokoknya di jalan lah. Di jalan kemungkinan besar nggak ada pohon kelapa. Pohon kelapa kan di pinggir di belakang rumah-rumah ini sih. Jadi kita lihat aja bagaimana kondisinya kalau di situ. Bagus banget nih. Bisa sampai ke sini. Cuma dipasang di sini aja tower satu udah bisa kemana-mana. Cuma nanti dari rumah-rumahnya pakai antena, pakai peralatan yang seperti ini ya. Coba ini bisa diganti nggak? Nah di sininya bisa pakai yang kayak ginian power beam atau antena ini bisa pakai kayak gini ya.
Jadi yang di sininya seperti ini, yang di sininya pakai antena yang seperti ini. Oke. Atau kalau mau murah, jadi yang ini sih, yang ini mungkin nggak terlalu banyak, nggak terlalu diganti ya. Jadi di sini bisa pakai apa sih namanya? Bulat AC kayak gini di rumah-rumahnya, di pusatnya. Terus pakai antena Omni. Omninya bisa beli di sinilah. Bukalapak. 15 dBi. Ini Omninya kayak gini nih kira-kira bentuknya. Harganya 1,5 lagi. Jadi total 3 juta buat ininya doang ya, buat pusatnya. Cuman itu belum sama tower. Towernya kalau sekitar 15 meter, berapa ya? 12 meter, 4 meter tuh 1,5 juta. Itu di Jakarta ya. 4 meter 1,5 juta, 1,5 kali 3. Jadi hitungannya gitulah, tower itu 4 meter 1,5 harga Jakarta. Kalau harga di Medan mungkin lebih tinggi karena ini ada harus ditransport, harus dikirim pakai mobil ke sini segala macam. Jadi misalnya 2 juta, misalnya 2 jutaan per 4 meter. Jadi towernya kalau 12 meter berarti 2 6 juta. Towernya lebih mahal daripada radionya sih sebenarnya. Jadi kira-kira kayak gitu butuh peralatannya. Jadi tower sama radio. Oke. Nah, total bisa 10 juta sendiri sih di pusatnya. Nah, di ujungnya, di pelanggan-pelanggannya, ini pusatnya seperti pakai antena Omni ini, sambungin ke bulat ini. Oke, itu pusatnya. Terus towernya tower triangle. Coba kita lihat ya. Ini towernya kayak gini. Nih 1,5 juta, 1,25 lah. Ini kalau nggak salah 4 meteran nih. Coba klik. Ya, saya butuh ukurannya men. 5 meter dia, 5 meter, 20 cm. Jadi tower yang kayak gini nih, 5 meter dia. Jadi 5 meter itu 1,2. Itu di Jakarta. Nah, ini kan lokasi dari Bekasi ya. Ini bentuk towernya kira-kira kayak gini. Oke. Nanti cek aja kalau di mana sih? Di Medan berapa harganya tower kayak ginian. Oke. Nah, udah. Tinggal kita sambungin ke pelanggan-pelanggannya. Pelanggan-pelanggannya kalau udah level kayak gini, yang deket-deket sini bisa pakai handphone langsung. Yang deket sini pakai handphone. Tapi yang jauh-jauh kepaksa kita harus pakai wajan bolik. Kayak ginilah. Wajan bolik kayak gini. Wajan bolik WiFi. Wajan bolik WiFi seperti ini. Harganya sekitar 250 sampai 350 ribu. Kira-kira kayak gini bentuknya. Oke. Antara dua ini harganya kira-kira. Ini di pelanggannya, di rumah-rumahnya kira-kira makanya seperti ini. Harganya sekitar seginian. Oke. Tapi kita punya masalah besar karena ini bagusnya cuman buat 10. Satu ini buat 10 pelanggan sih sebenarnya yang nyala terus. Jadi kalau nggak nyala semua bisa misalnya 30, tapi yang nyala bersamaan 10 lah kira-kira. Cuman kalau nyala terus semua nggak apa-apa. Cuman yang aktifnya jangan sampai 30, jangan 30-30-nya nge-YouTube atau apa, ya kacau semua tuh langsung. Jadi bisa banyak tapi bisa kacau. Oke. Jadi ini kondisinya seperti itu. Nah, mungkin sarannya kita bisa bikin beberapa sih. Jadi di sini kita pasang lagi. Jadi kita sambungin lagi ke sini. Kita bisa nyambungin. Wow. Jangan pakai roket prism ini, makanya bulat AC. Alah salah. Pakainya 2,4 ya. Jadi pas milih alat pakai yang 2,4, jangan pakai yang 5. Soalnya nanti handphone nggak nyambung. Oke.
Jadi kita bisa pasang beberapa tower. Kalau misalnya towernya terlalu mahal, kalau jaraknya mau pendek-pendek aja, towernya nggak mau tinggi-tinggi. Ini 12 meter, towernya termasuk tinggi. Kalau mau pendek-pendek aja, bisa aja pakai pipa ledeng sih sebenarnya. Taruh di atas pipa ledeng juga bisa. Jadi makhluk ini bisa taruh di atas pipa ledeng sih sebenarnya. Oke. Jadi kita bisa pasang beberapa, bedain channelnya. Misalnya ini channel 1, di sini channel 6. Nanti di sini ada lagi channel 11 misalnya, kayak gitu. Jadi bedain channelnya aja. Tekniknya bisa dibaca, kenapa harus beda channel, bisa dibaca di sini. Saya gedein dikit. Di sini ada wireless internet, di sini ada berbasis wifi, terus ke bawah lagi di sini ada desain jaringan wireless berbasis wifi, di bawahnya lagi ini dia. Kenapa kita pakai channel yang beda, 1611 supaya nggak saling tabrakan radionya. Oke. Jadi kira bentuknya seperti ini aja, beres ya. Oke, ini udah beres. Radio seperti ini. Mau paling murah radio. Nah kalau mau pakai fiber, pilihannya kayak ini radio dulu yang gampang dulu ya. Ini radio dulu, udah. Nah kalau mau pakai fiber, Anda punya pilihan seperti ini. Cari alatnya adalah fiber. Yang radio beres dulu. Yang penting radio beres dulu nih. Tapi ini masih yang jarak jauhnya belum ada. Dan nanti kalau turun ke bawah sebaiknya kita bikin server lokal sih. Di sininya ada server lokal. Misalnya buat e-learning lah, buat naro buku-buku, naro video, naro lagu dan sebagainya, kita sebaiknya lokal di sini aja. Kalau Anda jago bisa bikin buat chatting, buat video conference lokal semua. Oke, jadi sebetulnya internet nggak dibutuhin sih. Kalau pengen copy buku saya silahkan di copy, video-video saya juga silahkan di copy. Silahkan kirim harddisk, nanti saya kirim balik tuh harddisk. Itu nanti kita bisa bikin server lokal di sini yang ada buku, ada video dan sebagainya buat belajar. Soalnya itu yang penting biar orang pinter aja dulu. Oke. Nah itu udah. Nah terus kalau saya masih cenderung pakai ini sih. Kalau pengen pakai fiber juga bisa. Cuman mahal nih fiber. Ini fiber to Ethernet. Kuncinya ini aja sih. Barang yang dibutuhin makhluk ini nih sebenarnya. 150.000 perak. Ini buat jarak jauh bisa sampai 25 km fibernya. Oke. Jadi kita bisa narik fiber 20 km harga sekitar seginian. 150-200 ribuan. Ini fibernya ada dua nih. Satu buat transmit, satu buat receive. Ini fibernya kayak gini. Colokannya LAN. Oke. Jadi colokan fiber seperti ini. Nah, sekarang kita carinya fiber drop wire. Ini kayak gini. Ini ada yang jual 4 core, ada yang 70 meter. Ini cari yang 1 kilometer. Paling pol 1 kilometer soalnya dia. Ini fiber drop wire 1 kilometer. Ada 4 core. Harganya segini nih. Jadi mainnya fiber seperti ini. 3 core. Ini 1 juta. 1 kilometer jaraknya. Oke. Harga grosir 4 core 1 kilometer 3 juta. Jadi fiber sekitar segitu per kilometernya. Per kilometer. Oke. Nah, sekarang saya kasih gambar dulu. Jadi Anda punya pilihan di desa itu, bisa masang tower. Tadi tower. Di sini pasangin bulat. Ada bulat di situ dan ada antena di atasnya. Jadi ini antena, saya tulis ya. Antena Omni 15 dBi 2,4 GHz.
Ini bisa pakai bulat AC 2,4 GHz. Oke. Ini tower. Oke. Triangle. 5 meter per stack. Jadi tergantung kita mau berapa. 15 meter 3 stack berarti. Kalau 20 meter 4 stack. Nah, dari sini di rumahnya kita akan pakai, di rumahnya kita pakai ini, antena wajan. Ini kabelnya USB kalau antena wajan ya. Ini kabelnya USB ke bawah. Ini laptop atau apa terserah lah. Oke, ini bisa laptop. Ini antena wajan. Jadi bentuknya kayak gini. Yang pertama, pilihan pertama. Ini kabel ke bawah nih. Nah, di sini sebaiknya pasang server. Ini server lokal. Ini isinya e-learning, e-book, video, bisa chatting server. Tergantung Anda jago apa enggak buat bikin servernya. Jadi sebenarnya semua bisa dibikin sendiri sih. Internet tuh bisa bikin sendiri sih sebenarnya. Nggak harus beli apa-apa. Cuman harus jago. Di sininya harus jago. Kalau nggak jago ya berabe urusannya. Jadi yang susahnya ini sih. Alat-alat yang seperti ini mau nggak mau belilah, kepaksa lah. Nggak bisa bikin elektronik yang ininya beli. Ini beli dan bikin bisa. Cuman servernya sebisa mungkin bikin. Nah sekarang kalau mau maksa make fiber, bentuknya Anda butuh ini Ethernet, fiber to Ethernet. Ethernet butuh 2 kiri kanan. Oke. To Ethernet. Nah, di sini pakai kabel fibernya drop wire. Yang murah ya. Kalau mau beli yang punya pakai operator mahal banget. Ini drop wire per kilometer. Ini fiber drop wire. Sekitar Rp 1,5 sampai 3 juta per kilometer. Terus Anda butuh ininya, konektornya, konektor fibernya. Itu yang seru nih urusannya. Konektor fiber mah seru. Ada alat buat crimpingnya kalau nggak salah. Coba ada nggak ya? Crimping. Ini coax. Nah, bentuk konektornya kayak gini. Nah, yang jadi masalah kita harus bisa nempelin. Nah, ini saya nggak tahu cara nempelinnya gimana, nggak tahu nih, harus nanya ke orang juga. Cara nempelin konektor ini ke fibernya gimana. Ini bentuknya kayak gini sih. Yang standar konektor ya, yang SC ya, yang standar konektor aja. Tapi tergantung lihat ini, rata-rata sih yang SC sih standar konektor biasa. Nah, yang jadi masalah gimana cara masukin fiber ke dalam situ. Gue kagak ngerti cara masukinnya gimana. Nih, kayak gini sih. Oke, fibernya kira-kira konektornya kayak gitu. Nyambungin ke kabel fibernya gimana, kagak tahu. Ini kayaknya konektornya kayak gini ya. Tahu deh gimana caranya. Apa gini aja kali ya, tinggal dipotong, dipasang doang. Jadi kalau konektor aja sih gampang kayaknya nih. Kalau konektor ya, tinggal dipotong, sambungin. Kayaknya nggak susah konektornya.
cara masangnya. Harus belajar lah. Saya nggak tahu cara masangnya. Parah. Oke. Tapi kalau insting saya bilang nih kayaknya gampang banget masangnya konektornya. Karena kita tidak nyambungin 2 kabel fiber. Kalau nyambungin 2 kabel fiber baru urusannya berabe. Oh, ini mechanical splicing. Oh. Ini nyambunginnya gini doang. Quick connector. Wow. Ini buat nyambungin 2 kabel fiber nih. Nyambungin 2 kabel fibernya kayak gini. Cuman dalamnya harus di splicing sih. Harus dipanasin sih sebenarnya itu kabel fibernya. Kayak di solder, bukan solder sih sebenarnya. Dipanasin. Oke. Soalnya splicer harganya lumayan seharga motor. Berapa 15 atau 20 juta splicernya sendiri. Kalau nyambungin 2 kabel ya. Kalau ke konektor ini harusnya gampang nyambunginnya. Gitu. Oke. Jadi Anda punya pilihan satu ini atau yang ini. Cuman ini asal tahu aja per kabel ini harganya 3 juta. Terus alat ini sekitar 200 ribuan nih. 200 ribuan ya alat ini ya. Alat ini 200 ribuan. Oke. Jadi ujung-ujung 200 ribu berarti 400 ribu, ininya 3 juta. Kalau yang ini 350 ribu. Ini aja yang agak mahal 3 juta. Ini tower ini yang agak mahal. Ini kan tower sekitar berapa tadi? 2 6 juta tambah 3 juta lagi 10 juta lah. Ini di pusatnya 10 juta. Terus di sininya masang. Nah, beres ya. Jadi untuk desanya ada punya pilihan. Bebas mau pakai fiber bisa, pakai ini bisa. Cuman fiber lebih mahal sih. Kecepatannya lebih bagus fiber. Nah, sekarang urusannya dari desa ke ISP-nya. Ini yang berabe urusannya nih. Kemungkinan besar Anda ISP-nya adalah di tebing tinggi. Di sini kemungkinan besar. Bisa di Indrapura, tapi saya curiganya ada di sini nih, tebing tinggi ini. Bisa nggak nyambung dari sini ke tebing tinggi? Nah, itu yang jadi masalah. Ini udah mainan jarak jauh banget nih. Waduh, jaraknya 50 km, terlalu jauh. Coba saya ntar kejauhan 50 km, butuh beberapa tower sih. Bayangin kalau 50 km kita pakai fibernya per kilometer harga 3 juta. Kalau 50 km 50 kali 3 50 kali 3 150 juta. Jadi fibernya bisa ratusan juta loh kalau pakai fiber. Oke, saya akan nyambung dari sini ke jalan besar sini. Oh, nih kurang tinggi towernya. Oke. Saya pakai nano beam, power beam. Teman-teman nyaranin saya pakai power beam kalau buat jarak jauh kayak gitu yang murah ya. Ini pakai power beam yang seperti ini. Oke. Yang murah seperti itu. Cuman towernya nggak mungkin 12 meter. Ini towernya 30 meter. Coba di sini towernya 30 meter. Naik ke tower 30 meter lumayan ngeri. Soalnya towernya udah goyang di atas. Jadi tower itu kalau pernah naik ke atas tower, di atas itu anginnya tinggi. Dan kalau di atas itu goyang. Rasanya kayak pengen jatuh aja tuh. Oke, kita bisa kecepatannya sampai 500-an Mbps dari sini ke 50 ini. Saya coba paksain ya. Biar ke arah tebing tingginya lebih bagus. Kalau saya tewakin Indrapura gimana? Oke. Ke Indrapura orange dia warnanya. Kurang tinggi soalnya.
Atau kita tembak ke pantai lagi. Boleh bagus dia. Ke pantai lebih bagus. Jadi kita nembak pantai dulu, terus naik ke atas ini. Coba ke pantai sini. Wow, mulai kacau. Ke sini aja, ke desa sini. Ini dengan tower 30 meter ya. Kita masih bisa 500 mega ke desa sini. Jadi tembakannya di pantai, pantai ke pantai. Supaya mudah-mudahan nggak terlalu banyak halangan dari pantai ke pantai. Coba di sininya saya zoom dulu. Saya dari tower yang sebelah sini aja. Ini wisata alam Datu. Uts, udah mulai kacau. Oke. Sekarang kita coba tembak ke tebing tinggi dari situ. Berat nih. 30 km. Ini 30 km jaraknya. Kita harus ganti pakai power beam. Saran teman-teman pakai power beam yang murah tapi jarak jauhnya bagus. Ini power beam dua-duanya udah. Tower saya naikin ke 30 meter. Ini 30 meter kiri kanan. Oke. Orange dia masih nggak bagus. 30 meter ini nih yang bikin masalah nih. Ini ada di mana nih? Titik ini ada di mana? Oh, ini yang bikin gara-gara nih. Coba saya tembak ke sebelah sini, bagus nggak? Sama juga. Titik-titik ini ternyata bukit ini. Di daerah sini rada tinggi, nyebelin. Coba kalau saya tembaknya ke sini gimana? Coba saya ganti biar kelihatannya. Biar bukannya rada kelihatan. Oke. Kalau saya bikin 40 meter gimana? 40 meter, 40 meter. Masih orange ini kena sih. Di sini nih. Ini kena di daerah sini. Pilihan lain nah, nyambung ke sini, nyambung. Kalau ke sini nyambung. Kalau saya bikin 30 meter 30 meter. Oke. Nggak terlalu bagus. Bagusnya 40 meter. Ya. 40 meter. Harus 40 meter antenanya. Towernya 40 meter. Nyambung. Udah mulai nggak bagus. Di sini paling harus nyari nyoba-nyoba sih. Daerah sini yang kena, yang bagus dari titik itu. Dari titik ini bagusnya ke sono. Karena di sini banyak gunung-gunung ternyata nih. Ini kelihatan ada gunung-gunung ini yang bikin kacau. Di sini lebih kosong. Jadi buat masuk ke sini masih lebih gampang. Oke. Tapi sana udah jelek lagi. Jadi titik lubangnya di sini sih sebenarnya. Nih nggak ada gangguan. Kalau saya tembak lagi ke belakang, mulai nggak bisa. Kurang tinggi. Soalnya udah kena sini, kena bawah sih. Kalau mau bisa connect harus ditinggiin lagi towernya. Jadi Anda punya pilihan
pasang tower di tengah sini buat nembak ke sini atau ke sini nih titiknya. Dari sini nanti harus nembak lagi ke dalam. Tapi ini titik paling bahayanya di sini sih 30 meter. Yang ini jadi kira-kira bentuk bentuk sambungannya seperti ini. Dari sini desa ini mah gampang urusannya. Dari sini yang ke internet gedenya kepaksa harus narik seperti ini. Cuman sebaiknya survei dulu di tebing tinggi ada provider apa. Kalau yang ada cuman IndiHome kayaknya ada berapa urusannya. Lebih baik kita kembangin buat di sini dulu aja. Gitu. Oke. Tapi bentuknya sambungannya kira-kira seperti ini. Sambungannya satu lagi merembet di pantai. Dari pantai baru tembak ke sebelah sini. Oke. Mudah-mudahan bisa connect dengan cara seperti ini jarak jauhnya. Kalau Anda pakai fiber ratusan juta urusannya. Ini masih lebih murah daripada fiber. Kecepatannya bisa sekitar 500 Mbps. Yang ini saya naikin bandwidthnya sekitar 500, hampir 500 mega juga sama. Untuk lokalnya sih kira-kira 10-an mega sih. Puluhan mega nih. Nih. Tuh sekitar 70 mega bps. Lokal di sini. Kalau saya sarannya sih kembangin buat lokal dulu aja. Terutama buat belajar ya. Nah, kalau buat jarak jauhnya itu harus diakal-akalin. Kalau bisa pakai pilihan yang paling murah sebenarnya gini, kalau di situ ada sinyal bisa di share sih. Jadi kita bisa pakai MiFi. Ini pakai modem seperti ini. Oke. Modem MiFi seperti ini. Kemudian kita pakai antena cari antena yang antenanya kayak gini nih. Antenanya kayak ginian. Jangan pakai antena yang ini tapi antena Yagi. Nih antenanya kayak gini lah. Nih kayak gini nih. Oke. Antenanya seperti ini dan ini sambungannya ke MiFi. MiFi-nya seperti ini. Oke. Pakai antena seperti ini, sambungin ke modem MiFi dan itu sebarin ulang. Kalau saya cenderungnya kayak gitu aja untuk awal. Oke. Jadi antena-antenanya kayak gini lah kira-kira. Antenanya 200 ribuan sih. Oke, pakai mode MiFi seperti ini. Shopping aja. Ini butuh pigtail segala macam ntar. Yang mahal sih mode MiFi-nya sih. Mode MiFi-nya mahal. Yang murahnya 400 ribuan kalau nggak salah. Yang saya pakai 400 ribu perak. Tapi ntar survei aja supaya modem ini bisa sambungin ke antena yang seperti ini berapaan. Dari sini masukin ke jaringan dalam di sininya. Jadi saya cenderungnya pakai MiFi di sininya. Jadi pakai MiFi. Terus pakai antena Yagi. Ini pakai antena Yagi yang tadi ya. Jadi ini antena. Ini modem MiFi. Ini sambungin ke sini. Terus nanti ini sebarin ke sini, ke situ, nyebar ke sini. Ini butuh switch segala macam nantinya sih sebenarnya. Jadi sambungin ke sini, seret. Nyebarinnya kayak gini. Jadi kita nggak usah bikin ini murah daripada solusi yang ini mahal nih. Yang ini solusinya mahal tadi. Yang ini mahal banget ini. Ini mahal kategorinya. Kan towernya aja 40 meter, butuh 2 biji towernya. Butuh 2 biji tower di sini tambahan. Radionya lebih mahal. Jadi kalau ini solusi mahal, paling gampang kita sebarin pakai satu modem gini. Cuman konsekuensinya kecepatannya jadi gabungan ya. Kecepatannya misalnya kita punya 10 mega ya dibagi satu desa. Ya pelan sih, internetnya jadi pelan gitu. Tapi paling enggak buat WhatsApp gitu masih oke lah. Jangan pakai YouTube aja. YouTube bikin kacau ntar. Jadi harus bilangin ke orang desanya jangan pakai YouTube.
Jadi kira-kira solusi yang kayaknya visible yang seperti ini. Oke. Yang di atas ini, yang paling visible. Saya cenderungnya pakai ini dulu, modem 3G. Jadi ini 3G atau 4G, masukin modem Wi-Fi, sebarin. Anda bisa eksperimen dengan murah kalau yang ini. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa memberi gambaran buat Mas siapa tadi yang pakai email. Rudiansyah Yohanda. Oke, mudah-mudahan bisa kasih gambaran solusi untuk Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.